Kita lanjut lagi, ada pula namanya hukum wad'i. Nah, hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu, itulah namanya sebab, syarat, kemudian penghalang, kemudian apa lagi, rukhsah dan azimah, kemudian sah dan batal. Nah, ini namanya hukum wad'i. Nah, ya kan, seorangnya mengingatnya dia kan. Kalau hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, hukum taklifi. Kalau hukum wad'i, sebab, syarat, penghalang, rukhsah dan azimah, kemudian sah dan batal. 5 macam juga dia. Sama-sama 5 macam. Hukum taklifi 5, hukum wad'i 5 macam. Mengapa perlu kita bahas ini? Iya, penting tadi. Hukum taklifi dan hukum wad'i ini penting kita bahas. Hukum wad'i itu yang pertama adalah sebab. Sebab ini sebagai tanda bagi musababnya. Ada atau tidaknya musababnya ditentukan oleh sebab. Sesuatu itu, ibadah itu bisa kita lakukan kalau sudah nampak sebabnya. Kalau tak ada sebabnya, belum bisa kita lakukan. Ya kan? Maka wajan udah masuk waktu. Mengapa wajan? Apa sebabnya wajan? Udah masuk waktu. Jadi masuk waktu penyebab seseorang bisa mengumandangkan azan. Mengapa kau sembahyang? Udah masuk waktu. Sebab. Jadi itulah tadi sebab masuk waktu. Musabab azan tadi. Jadi sebab itu sebagai pertanda bagi ada atau tidaknya musabab. Adanya azan atau tidak adanya azan ditentukan oleh sebab. Belum masuk sebab, belum bisa azan. Udah masuk sebab, baru bisa azan. Sebab. Mengapa bangun tanah itu? Udah aku beli, udah aku bayar ke tanah nih. Jadi pembelian merupakan sebab bagi bolehnya membangun suatu tanah. Kalau belum dibeli, tak bisa dibangun. Mengapa tak puasa? Sakit. Sakit merupakan sebab seseorang itu bolehnya tidak berpuasa. Mengapa kamu tinggal serumah? Udah nikah. Udah nikah. Jadi nikah merupakan sebab seseorang itu boleh tinggal serumah dengan lawan jenisnya. Jadi itulah dia sebab. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Mewarisi. Mengapa kau mewarisi sama dia? Aku udah nikah sama dia. Nikah merupakan sebab seseorang itu bisa mewarisi kepada yang dinikahinya, kepada pasangannya tadi. Atau nasab merupakan sebab seseorang bisa mewarisi kepada seseorang tadi. Mengapa kau mewarisi sama dia? Aku nasab. Jadi itulah dia sebab tadi. Kemudian yang kedua syarat. Syarat ini di luar hakikat sesuatu, bukan bagiannya. Ya. Jadi beda syarat dengan rukun. Kalau rukun tadi di dalam ibadah tadi, ya kan? Kalau rukun dalam ibadah tadi, contohnya takbiratul ihram, ya dalam rukun.
ruku, sujud, ya dalam ibadahnya itu rukun. Kalau syarat di luarnya, syarat ya kan di luarnya. Apa contohnya? Bersuci. Bersuci untuk sholat. Kan bersuci itu di luar sholat kita laksanakan, bukan pada waktu sholat. Itu syarat. Syarat, kan? Di luar sesuatu. Jadi perbedaannya antara syarat dengan rukun. Kalau syarat tadi di luar ibadah, tapi kalau rukun di dalam ibadah tadi itu. Syarat. Masuk waktu juga termasuk syarat. Ini di luar rukun kan, di luar ibadah tadi itu. Sebab syarat ada loh, dia sudah nikah, tiba-tiba nikah lagi. Kok bisa? Berarti syaratnya ada, sudah dapatnya syaratnya enggaknya. Mungkin dapat persetujuan dari yang pertama, misalnya, ya kan? Jadi dapat persetujuan merupakan syarat seseorang itu boleh nikah. Inilah syarat. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga itu adalah penghalang, atau kalau bahasa fikihnya mana'a yang na'u. Mana'a menyekat, menghalangi, penghalang. Ini beda pula ini, sebab dengan syarat tadi sudah jelas nampak, kalau penghalang itu beda. Akibat ada penghalang tadi, maka tidak ada hukum. Atau dengan adanya penghalang tadi menyebab batalnya suatu hukum. Contoh, berhadas. Seseorang yang berhadas ini menjadi penghalang bagi dia untuk melaksanakan sholat. Penghalang. Dengan adanya hadasnya tadi itu, maka menyebabkan batalnya ibadah yang dilakukan tadi itu. Ada anak dan orang tua, ya kan? Ada anak dan orang tua, kan saling mewarisi. Anak mewarisi kepada orang tua, orang tua mewarisi kepada anak. Entah kenapa tiba-tiba pindah agama si anak. Maka dengan beda agama menyebabkan tadi si anak tidak mewarisi kepada orang tua. Orang tua Islam, anak pindah agama kepada orang lain, maka menyebabkan tadi si anak tidak berhak mewarisi kepada orang tua. Jadi beda agama sebagai penghalang seseorang untuk mewarisi kepada waris. Atau dia membunuh. Pikir-pikirnya cuma supaya cepat dapat warisan. Dibunuh memang maksudnya itu. Pembunuhan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewarisi. Jadi tak mau silakan pula. Mengapa? Karena ada penghalang yang dilakukannya tadi itu. Akibat perbuatan tadi itu, maka terhalang dia untuk menjadi mewarisi tadi. Ini pula namanya penghalang, kan? Jadi sesuatu perbuatan yang menyebabkan kalau dilakukan menjadi terhalangnya kita dengan sesuatu tadi.
Kemudian kita lanjut terus, rukhsah dan azimah. Kalau rukhsah ini mungkin sudah sering kita dengar ya kan. Rukhsah itu artinya keringanan. Rukhsah keringanan. Semulanya haram oleh karena sebab tertentu maka boleh. Semulanya 4 rakaat oleh karena sebab tertentu maka 2 rakaat. Nah, ini namanya rukhsah. Nah, ada keringanan di situ. Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk memberikan keringanan kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang dikehendaki keringanan itu. Hah? Ya.